Di tengah hiruk-pikuk ambisi nasional membangun Indonesia Emas, sebuah program andalan Presiden Prabowo Subianto yang digadang-gadang sebagai revolusi gizi, program makan bergizi gratis, tiba-tiba kehilangan nahkodanya pada Selasa, 2 Juni tahun 2026. Dengan satu keputusan Presiden yang dibacakan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, bahwa Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional yang pertama sejak lembaga itu berdiri pada tahun 2024, resmi dicopot, beserta dua wakilnya, Loda Wikpusung dan Sony Sanjaya. Keputusan ini bukan sekedar rotasi rutin birokrasi. Ini adalah sinyal keras bahwa salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo yang menargetkan puluhan juta anak sekolah dan ibu hamil telah mengalami kegagalan manajerial yang tak lagi bisa ditutup-tutupi. Alasan resmi, masalah kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur, tata kelola, dan terutama penjagaan kualitas makanan. Dari ahli serangga ke penjaga gizi bangsa, Dadan Hindayana, pakar entomologi lulusan IPB yang sempat dikenal karena hubungannya dengan tanaman hias Prabowo, dilantik sebagai kepala BGN pertama. Ia menjadi wajah publik program MBG, sering muncul di layar televisi, menjelaskan menu bergizi, menutup ratusan dapur SPPG yang bermasalah, sekaligus membela alokasi anggaran besar yang menuai kritik. Namun di balik narasi optimistis itu, realitas lapangan mengerikan. Rentetan kasus keracunan massal di berbagai daerah menimpa puluhan hingga ratusan siswa menjadi tamparan telak. Dapur-dapur umum SPPG yang seharusnya menjamin gizi justru menjadi sumber bahaya. Menu yang dijanjikan bergizi kerap dikritik sebagai asal-asalan, minim protein, dan bahkan memicu polemik saat Ramadan. Publik bertanya-tanya, bagaimana sebuah badan khusus gizi nasional bisa membiarkan standar kualitas ambruk sedemikian rupa? Mengapa laporan evaluasi internal seolah tertutup rapat hingga Presiden sendiri yang turun tangan setelah 1,5 tahun monitoring? Pencopotan ini mengungkap retak-retak fundamental dalam desain dan pelaksanaan MBG. Pertama, sentralisasi kekuasaan tanpa check and balance yang memadai. BGN sebagai lembaga baru dibebani target ambisius tanpa infrastruktur matang di daerah. Hasilnya, tata kelola yang lemah, pengawasan longgar, dan respons terhadap masalah yang lambat. Kedua, kompetensi versus loyalitas. Dadan, dengan latar belakang entomologi, memang dekat dengan Prabowo. Tapi memimpin Badan Gizi Nasional memerlukan lebih dari sekadar kedekatan pribadi. Ia harus mengelola rantai pasok makanan untuk jutaan orang, pengadaan besar-besaran, dan koordinasi lintas kementerian, tugas yang ternyata overwhelming. Ketiga, biaya politik dan sosial yang mahal. Setiap kasus keracunan bukan hanya soal perut mulas, tapi kepercayaan publik yang tergerus. Orang tua ragu mengirim anak ke sekolah. Opini publik berbalik menjadi gunungan kritik, dan lawan politik punya amunisi baru untuk menyerang pemerintahan. Program yang seharusnya menjadi legasi Prabowo malah menjadi beban awal masa jabatannya. Pelajaran yang tak boleh diabaikan. Pergantian kepemimpinan ke Nanik S. Deyang dan tim baru membawa harapan perbaikan. Namun, ini bukan akhir cerita. Ini ujian bagi Prabowo. Apakah ia berani membersihkan akar masalah dari proses pengadaan yang rawan korupsi hingga budaya birokrasi yang takut melapor kegagalan atau hanya mengganti kepala sambil mempertahankan sistem yang sama? Publik Indonesia, terutama generasi muda dan orang tua yang menjadi target program, tak lagi mau janji-janji kosong. Mereka ingin makanan yang aman, bergizi, dan dikelola dengan disiplin besi, bukan sekadar foto-foto seremonial di dapur umum. Pencopotan Dadan Hindayana adalah pengakuan diam-diam bahwa ambisi gizi nasional hampir tergelincir. Kini, bola ada di tangan tim baru BGN dan Presiden sendiri. Apakah MBG yang menghabiskan dana ratusan triliun akan menjadi kebanggaan, atau hanya catatan hitam dalam sejarah pemerintahan yang penuh niat baik tapi eksekusi rapuh?